Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Ula untuk memimpin doanya. Baik, Ibu. Teman-teman, sebelum memulai aktivitas belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih ya Ulanisa yang telah memimpin doa kali ini. Baik anak-anak, nah materi kali ini yaitu tema 5, subtema 3. Nah, tujuan pembelajaran kali ini agar kita mengetahui apa itu keseimbangan ekosistem dan apa itu jaring-jaring makanan. Sebelumnya, Ibu izin share screen ya untuk bahan ajar kali ini. Bagaimana, terlihat belum bahan ajarnya? Terlihat, Ibu. Sudah ya. Coba perhatikan ya PPT yang ada di depan kalian. Nah, yang pertama itu kita akan belajar mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama, makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri itu disebut produsen. Sedangkan makhluk yang memakan makanan bisa membuat sendiri itu disebut konsumen. Ketiga, beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan dinamakan herbivorar, sedangkan konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Nah, yang keempat itu, ada energi mengalir dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Nah, jadi rantai makanan itu adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itulah lalu menjadi mangsa konsumen yang lainnya. Selanjutnya, mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa. Pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, energi yang dialirkan dari produsen kepada konsumen dalam rantai makanan. Nah, perhatikan ya gambar jaring makanan. Nah, di sini itu ada terdapat gambar jaring-jaring makanan. Nah, dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan, demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, sedangkan di dalam jaring-jaring makanan itu terdapat jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan, dimungkinkan terjadi persaingan antara makhluk hidup, baik dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada di dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu mau menampilkan sebuah video mengenai keseimbangan ekosistem. Disimak ya videonya. Sebentar ya. Videonya sudah jalan belum?
Belum, Ibu. Ya, ada sedikit loading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, tema 5, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Baik, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui tentang ekosistem dan rantai makanan. Jaring-jaring makanan. Dalam kehidupan, beberapa rantai makanan dapat saling terhubung satu sama lain. Urutan peristiwa makanan dimakan pada rantai makanan menjadi lebih kompleks. Beberapa rantai makanan tersebut saling terhubung membentuk jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan diartikan sebagai gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dalam suatu ekosistem. Berikut ini adalah gambar contoh jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan ini, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan padi. Lalu konsumen satunya adalah tikus, burung pipit, dan belalang. Konsumen duanya adalah ular, elang, dan katak. Lalu organisme yang menduduki tingkat keempat adalah ular dan elang. Organisme yang menduduki tingkat kelima atau konsumen puncak adalah elang. Dalam peristiwa makanan dimakan, baik pada rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan, terjadi aliran energi atau perpindahan energi. Ketika suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup lainnya, maka terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup yang memakan. Namun, tidak semua energi berpindah. Sebagian energi dalam bentuk panas berpindah ke lingkungan. Ya, contohnya pada gambar berikut ini, bagan perpindahan energi pada rantai makanan. Perhatikan ya, dalam rantai makanan ini, tanaman padi sebagai produsen memanfaatkan energi cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Pada proses fotosintesis menghasilkan zat pati yang merupakan sumber energi bagi tanaman padi. Selanjutnya, energi dalam tanaman padi akan berpindah ke konsumen satu, yaitu tikus. Ketika tikus memakan padi, lalu berpindah lagi ke dalam tubuh ular ketika ular memakan tikus, dan berpindah lagi ke tubuh elang ketika elang memakan ular. Nah, ketika tikus memakan tanaman padi, ular memakan tikus, atau elang memakan ular, sebagian energi akan hilang ke lingkungan dalam bentuk panas. Karena sebagian energi dilepaskan, membuat energi yang ada pada makhluk hidup yang makan menjadi berkurang. Nah, hal ini yang menyebabkan jumlah energi yang terkandung dalam konsumen tingkat pertama hingga pada tingkat yang lebih tinggi semakin sedikit. Sekian materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu anak-anak, materi yang kali ini Ibu sampaikan. Bagaimana? Sudah paham belum materi kali ini? Paham, Ibu. Nah, kalau sudah paham, Ibu mau cek nih. Coba makhluk hidup yang membuat makanannya sendiri itu disebut apa ya anak-anak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Aku, Ibu, mau jawab. Iya, Ulanisa apa jawabannya? Produsen, Ibu. Iya, betul sekali. Jawabannya produsen. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi nih. Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lainnya karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri. Itu disebutnya apa ya? Konsumen. Iya, betul sekali. Itu disebutnya konsumen. Nah, berarti kalian sudah mengerti ya materi kali ini? Sudah ya? Kalian Mengerti, bisa, Bu. ya baik, kalian sudah bisa membedakan ya, mana itu produsen, mana itu konsumen. Nah, baik, kalau kalian sudah mengerti, coba kalian isi ya LKPD yang Ibu kirim. Sebentar.
LKPD-nya sudah Ibu kirim ya melalui grup WA. Nanti kalian bisa lihat. Nah, ini untuk LKPD-nya. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, di sini itu nanti kalian membaca dulu ya materinya. Sudah membaca, lalu kalian mengisi. Nah, mengisi ini ya, mencari 10 kosakata dalam bacaan di atas. Maka dari itu kalian harus membaca dulu ya teks di atas yang ini. Lalu kalian nanti tuliskan kosakata dan artinya. Misalnya tadi seperti konsumen. Nah, artinya apa? Misalnya konsumen itu makhluk yang tidak bisa mencari makanannya atau bergantung kepada makhluknya. Terus nanti yang kedua, produsen. Ini artinya apa? Bagaimana paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya itu ada teka-teki silang. Caranya kalian nanti menjawab nomor 1 itu, ini pertanyaannya, lalu nanti kalian jawab di sini ya, sesuai dengan nomornya. Itu ya untuk tugasnya. Nah, nanti kalau ada yang nilainya di atas KM atau KBM, nanti kalian cari informasi mengenai jaring makanan dan rantai makanan dan jaring-jaring makanan melalui internet. Nah, sedangkan yang nilainya di bawah KKM atau mendapatkan remedial, nanti kalian mengulang lagi ya pelajaran mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nanti Ibu juga akan memberikan latihan-latihan soal lagi. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan lagi tidak mengenai pembelajaran hari ini? Tidak ada? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak, Bu. Oke, baik. Kalau tidak, sudah paham ya materi kali ini dan tugasnya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, Ibu tutup aja ya materi pembelajaran hari ini. Oke, kita simpulkan ya materi kali ini, yaitu ekosistem bisa dikatakan seimbang apabila komposisi di antara komponen-komponen menyusun ekosistem dalam keadaan seimbang atau berada pada posisi yang seharusnya baik jumlah maupun peranan dalam lingkungannya. Ekosistem yang seimbang, keberadaannya dapat bertahan lama atau keseimbangannya dapat terpelihara. Keseimbangan ekosistem itu tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, cukup sekian ya materi kali ini. Oke, baik. Kita tutup saja ya dengan doa. Kepada Ulanisa, silakan untuk menyiapkan doa kembali. Teman-teman, alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik, terima kasih ya Ulanisa. Baik, Ibu pamit dulu ya. Dadah.